kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali dalam doa pagi kita di hari ini oleh karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur anugerah-Mu begitu besar dan kehidupan kami. Tuhan boleh menolong, menyertai kami senantiasa di dalam istirahat kami. Bahkan hari ini kami boleh bangun oleh karena anugerah dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sementara kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, mari Tuhan berfirmanlah kepada kami. Mari Tuhan berikan kami hati-Mu untuk kami boleh memahami dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-10. Matius 26 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat tersebut merupakan ayat yang terjadi ketika seseorang perempuan datang kepada Yesus, meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu ataupun minyak yang sangat wangi, minyak yang sangat mahal pada masa itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika peristiwa itu terjadi, semua murid-murid Tuhan Yesus datang kepadanya dan mempertanyakan, untuk apa hal ini dilakukan?
untuk apa pemborosan ini dilakukan? Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika murid-murid daripada Yesus mengatakan hal yang demikian, Yesus menjawab, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perempuan ini merupakan perempuan yang hidup di dalam keberdosaannya, yang hidup di dalam tidak takut akan Tuhan, tetapi pengenalan pribadinya, pengenalan dirinya kepada Tuhan membawa dia kepada perubahan yang baik, yang sejati di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa ini merupakan peristiwa yang menjadi sesuatu hal yang harus kita ingat, bahwasanya ketika kita mengikut Tuhan, kita harus mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perempuan ini memecahkan seluruh buli-bulinya dan memberikan minyaknya kepada Tuhan Yesus. Padahal kalau kita mau melihat, sebelumnya dia adalah seseorang yang hidup dengan dosa, yang hidup penuh dengan dosa. Tetapi pengenalan pribadinya kepada Tuhan membawa dia kepada perubahan yang sejati, membawa dia kepada pribadi yang rela memberikan apapun, semahal apapun, sebesar apapun, rela dengan hati dia berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita ini kita mau melihat bagaimana Yesus sendiri menyadari akan apa maksud dan tujuan daripada si perempuan ini yang memiliki hati yang mulia ini. Dia mau melihat bahwasanya begitu besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh si perempuan ini. Dia memberikan minyak-minyak narwastu dengan harga yang begitu mahal pada saat itu, dengan harga yang kira-kira bisa didapatkan dengan kurang lebih dengan gaji kehidupan di dalam 1 tahun, 300 dinar harganya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tindakan perempuan tersebut merupakan wujud kasih dan terima kasih yang begitu mendalam dari pribadinya kepada Tuhan. Oleh karena Yesus menyadari bahwa hal yang dilakukan oleh perempuan itu adalah hal yang menunjukkan bahwa begitu dia dengan hati yang penuh kedalaman menyadari bahwa Yesus sudah menyelamatkan dia, hal tersebut dia lakukan oleh karena dia sadar bahwa semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Matius 26 ayat 10 ini kembali menjadi suatu pengingat di dalam kehidupan kita pada masa kini. Kita hari ini yang sudah berdiri sebagai orang percaya, kita harus mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita mau berbicara tentang memberikan yang terbaik, bukan hanya berbicara tentang berkat saja, melainkan berbicara tentang bagaimana seluruh kehidupan kita, bagaimana seluruh tindakan atas kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan semuanya dengan sepenuh hati kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukannya dengan sepenuh hati kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga kembali diingatkan hari ini bahwasanya bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh perempuan ini memberikan minyak yang mahal kepada Yesus. Kita diajarin bahwa kita hari ini pun harus mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan rela, dengan kerelaan hati. Pertanyaannya pada masa kini ialah, apakah masih ada buli-buli yang belum kita pecahkan, yang belum kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah masih ada hal-hal yang saat ini masih kita pendam di dalam hati kita, masih kita simpan di dalam hati kita, yang menjadi suatu pemisah antara kita untuk datang kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka untuk itu Bapak Ibu, kita mau belajar dari perkataan Yesus ini yang mengatakan, Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kalau hari ini kita boleh berdiri berkorban untuk nama Yesus, kita boleh memberikan yang terbaik,
Kita boleh memberikan hidup kita dengan seluruh tindakan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu, bahkan Tuhan akan mengatakan, Ia telah melakukan yang terbaik padaku. Hal tersebut menjadi suatu pengingat dan kehidupan kita bahwasanya ketika Yesus mengatakan bahwa Ia sudah melakukan yang terbaik padaku, kita sebagai orang percaya tentu merasa kayak terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah melihat dan mengatakan bahwa perbuatanku ini adalah perbuatan yang baik di matamu. Saya rasa kita sebagai orang percaya pada masa kini menginginkan hal tersebut, menginginkan perkataan Yesus tersebut terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Matius 26 ayat yang ke-10 mengingatkan kita bahwasanya kita hari ini sebagai orang percaya harus mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan yang setengah-setengah, bukan yang seperempat, melainkan memberikan yang terbaik, memberikan yang sepenuhnya, memberikan dengan 100% untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini juga kita kembali diingatkan bahwa kita harus memecahkan hal-hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk boleh dapat menyembah Tuhan. Apakah itu rasa sakit hati, apakah itu rasa dendam, rasa benci. Mari kita hilangkan semuanya itu, karena kita tahu bahwa melalui hal-hal tersebut kita tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Hari ini biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, kembali menolong kita, menguatkan kita bahwa kita hari ini harus mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Harus mampu mengatakan bahwasanya Tuhan, ini yang dapat kulakukan. Aku melakukannya dengan sepenuh hatiku, aku memberikannya dengan memberikan yang terbaik untuk nama Tuhan. Sehingga hari ini kita mau mengatakan bahwa ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu adalah rindu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih secara khusus hari ini kita harus dengan totalitas, dengan sempurna menyerahkan hati kita dan jiwa kita untuk boleh dapat kita berikan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hati dan jiwa yang penuh dengan kebenaran adalah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah kerinduan kita semua sebagai orang percaya pada masa kini. Untuk itu kita mau menyatakan bahwasanya inilah rinduku kepadamu, kuberikan hatiku dan jiwaku. Menyembah
berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa hari ini kami berdiri sebagai orang percaya harus mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, harus mampu menyatakan bahwa semua yang kami lakukan hari ini adalah yang terbaik yang telah kami berikan kepada Tuhan. Termasuk hari ini juga kami bersyukur kami mau menyatakan bahwa hati kami, jiwa kami telah kami serahkan seluruhnya kepadamu, dan itulah kerinduan kami, semuanya boleh Tuhan terima, sehingga Engkau mengatakan kepada kami telah melakukan yang terbaik untukmu. Itulah harapan kami, itulah kerinduan kami yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih juga kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami bahwasanya harus ada buli-buli yang kami pecahkan di dalam kehidupan kami. Harus ada hal-hal yang kami harus buang yang menjadi penghalang bagi kami untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menguatkan dan menolong kami untuk kembali melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur hari ini untuk GMI Jakarta Pusat. Kembali kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya senantiasa menolong dan menyertai mereka, melindungi dan memberkati mereka semua di dalam usaha, tugas tanggung jawab, pekerjaan, bahkan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Yang berdoa untuk mereka hari ini yang bergumul tentang keturunan, Tuhan Kau menolong dan memberkati, memberikannya sesuai dengan waktu Tuhan. Semua usaha demi usaha, program demi program mereka jalani, kami rindu Engkau Allah yang melihat jerih payah mereka, Engkau Allah yang memperhitungkan semua usaha demi usaha mereka. Biarlah Engkau Allah memberikannya kepada mereka dengan waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang hari ini merindukan pasangan hidup, yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa dengan waktu Tuhan, dengan rencana Tuhan adalah rencana dan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tapi kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh memberikan pasangan hidup yang hidup takut akan Tuhan, yang memiliki hati yang sevisi misi untuk boleh dapat melayani Tuhan, untuk boleh dapat hidup semakin takut dengan Tuhan. Terima kasih kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan cara untuk boleh dapat mereka menunjukkan cara supaya mereka boleh dapat menentukan pasangan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan untuk semua jemaat-jemaat yang hari ini merindukan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan. Engkau Allah yang menolong, memberkati, menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Engkau Allah yang melihat semua jerih payah mereka, iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Engkau Allah yang melihat, mendengar semua doa-doa yang sudah mereka naikkan kepada Tuhan, dan biarlah Engkau Allah yang menjawab semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur juga untuk semua jemaat-jemaat yang hari ini masih Tuhan izinkan mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berkati mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu. Tuhan berikan mereka kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan menjadi bagian yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah dari atas segala Allah, bahwa Engkau adalah dokter dari atas segala dokter yang mampu menyembuhkan mereka, yang mampu menolong mereka untuk melewati rasa sakit yang hari ini boleh mereka alami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, semua kami cuma jemaat dalam profesi kami masing-masing. Ajar kami untuk menyadari bahwa apapun yang kami kerjakan semuanya adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk memahami bahwa pekerjaan kami hari ini adalah pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Jika kami melakukan semuanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kami sehari. Ajar kami untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah apapun yang saat ini sedang kami kerjakan. Biarlah Engkau Allah yang terus memberikan kami hati untuk tetap menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua doa-doa kami. Dengan iman kami percaya Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang mendengar semuanya dan yang akan menjawab semuanya itu. Terima kasih, kami akan menutup doa kami ini sesuai dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan
kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan berkumpul bersama-sama lagi dalam menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.